nomor satu di negeri ini alias Presiden Joko Widodo mengakui jika menahkodai kapal besar seperti Indonesia di tengah ketidakpastian dan konflik geopolitik memang tidak mudah. Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak ada alasan untuk pesimis memasuki 2024 karena menurutnya ekonomi Indonesia bisa menunjukkan ketangguhan di tengah sejumlah negara menjadi pasien IMF. Tidak ada alasan untuk pesimis memasuki 2024. Saya masih optimis pertumbuhan ekonomi kita akan masih berada di kisaran 5%. Namun, kalau orang Jawa bilang tetap eling lan waspada. Harus selalu ingat, hati-hati dan waspada. Ketidakpastian global masih berlanjut. Konflik di Timur Tengah yang bisa memicu kenaikan harga minyak global juga kemungkinan masih ada. Meskipun tadi Bu Menteri Keuangan bisik-bisik saya, Pak, urusan harga minyak kelihatannya sudah tidak akan bergejolak naik lagi. Ini juga patut kita syukuri. Volatilitas harga komoditas, terutama pangan ini yang kita harus hati-hati. Ini saya masih sedikit khawatir mengenai urusan komoditas pangan. Karena kemarin saat Super El Nino, produksi beras kita turun sedikit. Di 2024 juga perkiraan kita masih akan belum kembali ke normal. Mantan Menteri Keuangan dan ekonom senior Khatib Basri juga setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi. Menurutnya, Indonesia juga akan mendapat berkah dari tahun politik yang dinilai mampu mendorong konsumsi domestik. Saya sebetulnya cukup optimistik dengan saya mengatakan kalau relatively speaking itu Indonesia is still the beacon in the region ya. Jadi cahaya lah ya. Di kemana kita masih bisa tumbuh di 5%-an, tetapi kita tetap harus hati-hati karena ketidakpastian itu masih ada di banyak tempat. Kemudian saya ingin mengatakan mengenai tahun politik ya, itu sebetulnya konsumsinya naik karena orang itu spend uang di dalam masa politik. Domestic consumption-nya politisi ke daerah, campaign macam-macam. Memang isunya itu banyak investor nanti akan nunggu sampai seluruh pemerintahannya terbentuk sehingga kemudian mereka ada kepastian untuk memulai investasinya. Tapi itu selalu normal terjadi dalam setiap 10 tahun. Jadi saya tidak melihat ada resiko-resiko tertentu yang membuat kita perlu spesifik khawatir terhadap tahun politik. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5% pada akhir tahun 2023. Maka itu, Erlangga menegaskan bahwa Indonesia harus terus memaksimalkan 3 mesin ekonomi. Ketiga variabel itu terdiri dari revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan memperbesar kapasitas dan menjadi pendorong bagi naiknya produktivitas ke tingkat yang lebih tinggi, memperbesar investasi baru, dan meningkatkan ekspor. Kedua, mesin ekonomi baru dengan fungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan, seperti penerapan aplikasi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam berbagai sektor ekonomi. Pengembangan industri semikonduktor, serta pengembangan ekonomi hijau dan energi terbarukan. Terakhir, dengan menyempurnakan mesin ekonomi Pancasila, yaitu mesin ekonomi yang berkeadilan. Yaitu pertumbuhan ekonomi kita ini berkembang dan tumbuh stabil di kisaran 5%. Kemarin studi World Bank report on Indonesia ke depan sampai tahun 2026 diperkirakan pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%. Nah, oleh karena itu tingkat inflasi yang kita lihat relatif terkendali di 2,5 plus minus 1%. 3 mesin pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama mesin yang terkait dengan perdagangan, manufaktur, pertanian, dan hilirisasi. Nah, ini terus mesin konvensional. Kemudian kita perlu memperkuat mesin ekonomi baru,
yaitu ekonomi digital, semikonduktor, dan ekonomi hijau. Mesin inilah yang di dunia menjadi pusat pertumbuhan dan akselerasi ekonomi baru, dan juga mesin daripada ekonomi Pancasila, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Jadi 3 hal itu menjadi penting untuk terus didorong ke depan. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil meredam gejolak fluktuasi dari berbagai krisis geopolitik, kemudian climate change, dan menggunakan APBN sebagai shock absorber.